Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pajak Gasan Banua. Banua siapa? Banua kita. Kita siapa? Kita Indonesia. Dan kali ini channel Pajak Gasan Banua akan membahas PPh 21 Ter. Tapi bukan yang update terkait pajaknya atau apa, tapi lebih ke segi cara nginput datanya. Ya, sama sih, EBOPOT, tapi khusus PPh 21. Nah, jadi pertama-tama kawan pajak silahkan masuk ke situs djponline.pajak.go.id atau langsung yang ke EBOPOT-nya. Untuk pertama-tama silahkan kawan pajak klik menu lapor, kemudian ambil pra pelaporan. Nah, jadi ada yang pertama adalah EBOPOT PPh 2126, yang kemudian ada EBOPOT unifikasi, dan terakhir ada EBOPOT PPh pasal 2326. Nah, jadi perbedaannya apa aja? Untuk yang misalkan kawan pajak ini mau yang PPh Ter, maka ambil yang ini 2126. Selain yang PPh 21, maka masuknya di EBOPOT unifikasi. Ya, misalnya ada pasal 22, 23, PPN, dan pasal-pasal pajak lainnya. Kalau yang EBOPOT PPh 2326 nih ada nggak, Min? Untuk dulu itu bisa digunakan, tapi yang sekarang kayaknya lebih ke sini. Yang ya inilah, yang EBOPOT. Nah, kalau misalkan kawan pajak yang baru pertama kali masuk ke situs ini, maka ambil pilihan yang pengaturan. Di pengaturan, kita tambahkan si penandatangan. Nanti dimasukkan NPWP, habis itu nama lengkapnya nanti akan otomatis. Nah, kemudian tinggal aktif dan simpan. Kalau misalkan sudah ada, maka nanti namanya ada di bagian bawah itu. Nah, seperti contohnya yang ini. Nah, mudah kan? Ini adalah langkah pertama buat aplikasi EBOPOT apapun. Entah EBOPOT unifikasi, yang 21, 23, dan yang lainnya. Pokoknya penandatangan itu perlu. Kalau mau membuat SPT masanya itu gimana, admin? Nah, jadi kita kenali dulu menu-menunya. Jadi menu yang pertama itu adalah dashboard. Nah, ini dashboard. Fungsi dashboard ini adalah buat melihat kegiatan yang telah kita kerjakan. Kemudian bukti potong. Bukti potong ini kita nginput yang rekam transaksi atau kegiatan. Nah, kemudian SPT masa. SPT masa itu apa aja? Ini buat pengiriman pelaporan, dan yang terakhir ada menu pengaturan. Jadi kita ambil dulu yang menunya habis bukti potong itu rekam. Di bagian sini ada bukti potong bulanan sama yang tahunan. Ambil aja yang bulanan. Di bagian bawah kita akan melihat nih ada pilihan tahun, bulan, kemudian ada NPWP dan NIK. Jadi ada dua pilihan ya. Nah, misalkan kawan pajak ngisinya NPWP. Nah, maka akan otomatis muncul nama orang yang dengan nama kodenya cuma 2, yang 100 sama 402. Jadi soalnya ini yang bersangkutan adalah ya 100 ya. Misalkan yang bersangkutan adalah pegawai tetap. Nah, tinggal kita masukkan berapa penghasilannya. Misalkan 1 juta. PTKP-nya misalkan yang bersangkutan sudah kawin anak 1. Nah, maka akan muncul di bagian hitung. Nah, maka akan terhitung apakah nanti kena pajak atau enggak. Nah, kalau misalnya kita ubah jadi 10 juta, apakah kena pajak? Yoi. Nah, itu adalah tarif-tarifnya. Jadi otomatis ya? Iya, betul, otomatis. Kalau misalnya kita nginputnya yang enggak otomatis aja, admin bisa enggak? Kodenya banyak. Ambil aja kalau saran admin yang bagian ini. Misal penerimaan adalah 1 juta. DPP-nya misalnya cuman yang separuhnya, 500.000. Tarifnya misalkan 3%. Tarifnya 2,5. Nah, enak, mudah kan?
Iyalah, mudah banget. Kemudian pengurusnya tinggal ambil, checklist, disimpan. Nah, setelah menyimpan, maka akan muncul di bagian kata kunci ini. Nah, misalnya kata kuncinya ya, kita cari dulu. Contoh, bagiannya final tidak final. Nih, maka nanti muncul nama-nama yang sangat banyak seperti ini. Langkah selanjutnya apa, admin? Langkah selanjutnya, kalau misalkan kawan pajak udah merekam setiap ada kegiatan, maka kita pilih SPT masa. Di SPT masa ini ada menu namanya posting. Jadi tinggal ambil tahun, bulan yang telah dibikin, kemudian klik posting. Setelah posting, maka ambil yang pilihan satunya. Nah, jadi langkahnya seperti ini. Ini adalah langkah 1, langkah 2, langkah 2-nya di sini, langkah 3 ambil di sini, langkah 4, langkah 5. Sebenarnya gampangnya itu berurutan. Ya kan? Dari yang bagian sini, terus bagian ini, udah berurutan. Rekam bukti penyetoran. Nanti tinggal milih tahun sama bulan yang telah direkam, kita klik cek. Kemudian akan muncul nih. Klik tambah. NTPN, masukkan resi pembayaran pajaknya. Kalau sudah muncul, nanti tinggal disimpan, nanti jadinya hasilnya seperti ini. Kalau untuk yang ringkasan pembayaran, itu bisa dilihat di bagian bawah. Tanggal tagihan pembayaran, itu jarang sih, sebenarnya rekam aja cukup. Kemudian terakhir penyiapan SPT 2126. Nanti di bagian aksi, akan ada terteranya lengkapi sama kirim SPT. Nah, ini isi di dalamnya ya. Ada ini pajaknya sekian. Muncul di dashboard. Tinggal kita lihat BPE sama cetak SPT. SPT-nya sama seperti yang PPH pada umumnya. Kayak yang di formulir lah gitu. Nah, bisa kalian simpan di Zoom bebas saja. Nah, gimana kawan pajak? Mudah kan cara laporan pajak di EBOPOT 21 atau 26 atau PPH Ter. Bagi kawan pajak yang ada pertanyaan dan lainnya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan nantikan video-video terbaru lagi di channel Pajak Gasan Banua. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bagi kawan pajak, tolong bantuannya subscribe channel Pajak Gasan Banua.